Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari satu ingin mempresentasikan materi mengenai five different qualitative studies. Sebelum mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Anna Sofia dan MPM Akhirat 11. Saya Alifia Fawadian dengan NPM akhiran 206. Saya Vika Auralia dengan Heran NPM 333. Saya dua Lela Maisara dengan NPM 166. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai studi narasi. Di sini dijelaskan di mana studi narasi ini minat utama penulis membahas mengenai studi narasi ini adalah untuk mengeksplorasi cerita-cerita yang saling bertentangan yang muncul selama pengumpulan data. Nah, dari analisis tematik data ini, penulis menyajikan beberapa cerita yang saling bertentangan, di mana cerita yang saling bertentangan ini sebagai elemen terakhir yang ditemukan. Penulis merefleksikan pengalamannya dalam melakukan penelitian, seperti bagaimana berbagai peristiwa yang diikuti membentuk sebuah pemahaman. Next. Nah, di sini terdapat fitur-fitur studi naratif yang mendukung adanya studi naratif ini. Yang pertama adalah peneliti mengumpulkan cerita dari satu individu saja. Yang kedua, peneliti menjelaskan secara eksplisit mengenai sifat kolaboratif dari cara cerita dikumpulkan dan dihubungkan yang terbangun dari waktu ke waktu antara peneliti dan partisipan dalam penelitian. Ketiga, yaitu peneliti memilih untuk fokus pada pengalaman satu individu saja. Keempat, peneliti menetapkan basis bukti informasi untuk mengeksplorasi identitas budaya. Kelima, peneliti mengumpulkan data dari waktu ke waktu sehingga peneliti memiliki banyak kesempatan untuk meneliti peristiwa yang terjadi dari waktu ke waktu. Keenam, peneliti menggunakan analisis tematik untuk melaporkan mengenai apa yang terjadi kepada individu dan entitas lainnya yang berkaitan. Tujuh, peneliti menyoroti ketegangan tertentu yang muncul, namun keseluruhan tidak menyampaikan titik balik atau pencerahan tertentu dalam sebuah alur cerita. Kedelapan, peneliti membahas tempat atau konteks di mana sebagian besar insiden terjadi yang dilaporkan dalam sebuah narasi. Next. Selanjutnya adalah studi fenomenologi. Dalam studi fenomenologi ini, analisis data yang dilakukan yaitu berupa wawancara yang dilakukan terhadap studi ini terdiri dari beberapa tugas, yaitu yang pertama adalah membaca transkrip tertulis beberapa kali untuk mendapatkan sebuah pemahaman mengenai perasaan secara keseluruhan. Kedua, mengidentifikasi frasa atau kalimat yang penting yang berhubungan langsung untuk pengalaman. Yang ketiga, merumuskan makna dan mengelompokkannya ke dalam tema-tema umum untuk semua transkrip peserta. Keempat, mengintegrasikan hasil ke dalam deskripsi yang mendalam dan menyeluruh tentang sebuah fenomena yang dibahas. Terakhir, yaitu memvalidasi temuan dengan peserta dan melibatkan peserta eh, ke dalam deskripsi akhir. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada studi grounded theory yang di-up dengan oleh Harley pada tahun 2009. Nah, studi teori dasar ini berupaya mengembangkan teori tentang proses perilaku. Hal ini didasarkan pada masalah bahwa aktivitas fisik menjadi perhatian bagi subjek kelompok tertentu. Untuk tujuan tersebut, para peneliti memilih teori dasar karena kurangnya pengetahuan mengenai faktor-faktor dan hubungan spesifik yang meliputi proses evolusi perilaku aktivitas fisik. Nah, dari data-data yang sudah dikumpulkan, itu akan dianalisis menggunakan pendekatan Strauss dan Corbin pada tahun 1998 terhadap teori dasar yang terdiri dari pengkodean, pengembangan konsep perbandingan konstan antara data dan konsep yang muncul, dan perumusan model teoritis. Nah, sebagai kesimpulannya, studi teori dasar ini memajukan pelajaran penting untuk upaya masa depan dalam segi desain program untuk aktivitas fisik. Next. Nah, dari studi ini memenuhi banyak fitur penentu dari studi teori dasar. Yang pertama itu fokus utamanya adalah untuk memahami proses perilaku dan model teoritis memajukan tiga fase utama dalam proses ini. Yang kedua, sebuah teori muncul untuk menyarankan kerangka evolusi aktivitas fisik dalam penelitian tersebut. Yang ketiga, para peneliti tidak secara khusus menyebutkan, mencatat, dan
atau menuliskan ide-ide mereka saat mereka mewawancara dan menganalisis data. Yang keempat, bentuk pengumpulan data mereka konsisten dengan banyak studi grounded theory, pengumpulan dari data wawancara secara tatap muka. Mereka juga mengumpulkan data kelompok fokus dengan partisipan dalam studi tersebut. Dan yang terakhir itu, para peneliti ikut terlibat dalam pendekatan terstruktur untuk menganalisis data grounded theory menggunakan pendekatan Strauss dan Corbin pada tahun 98 berupa pengkodean kategori dan pengembangan model teoritis yang mencakup konteks dan kondisi. Mereka tidak mengikuti komponen Strauss dan Corbin pada tahun 98 yang ketat, yakni pengkodean terbuka, aksial, dan selektif. Mereka memberikan deskripsi terperinci tentang fase-fase model teoritis dan membandingkan model mereka dengan model teoritis yang ada dalam literatur. Next. Selanjutnya ada tentang studi etnografi yang dibahas oleh Handler pada tahun 2004. Nah, etnografi Handler dengan baik menggambarkan elemen inti dari studi etnografi dan aspek etnografi kritis. Yang pertama, etnografi ini merupakan studi tentang kelompok yang berbagi budaya dan nilai-nilai inti dan keyakinan para anggotanya. Yang kedua, penulis pertama-pertama itu menggambarkan kelompok tersebut berdasarkan gagasan para anggotanya, kemudian mengajukan 5 tema tentang perilaku kelompok tersebut, dan diakhiri dengan tingkat abstraksi yang luas di luar tema-tema tersebut untuk menunjukkan bagaimana subculture tersebut bekerja. Kelompok ini telah berinteraksi selama beberapa waktu untuk mengembangkan cara berperilaku. Next. Yang ketiga itu sesuai dengan etnografi kritis, penulis menggunakan teori perlawanan terhadap pertentangan oleh kelompok pemuda kontra budaya untuk menjelaskan cara kerja kelompok tersebut. Kelompok tersebut melawan budaya dominan dengan cara yang kompleks dan berlapis-lapis, misalnya makro, meso, dan mikro. Penulis juga berbicara tentang kualitas transformasi pribadi dan sosial dari partisipasi dalam kelompok berbagai budaya. Yang keempat, berbeda dengan pendekatan kritis lainnya, pendekatan ini tidak diakhiri dengan seruan untuk melakukan transformasi sosial. Namun, secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang budaya subculture. Yang kelima, itu penulis memposisikan dirinya dengan menggambarkan keterlibatan dalam subculture dan perannya sebagai pengamat partisipan kelompok tersebut selama bertahun-tahun. Penulis juga terlibat dalam kerja lapangan dengan melakukan wawancara mendalam yang tidak terstruktur. Dan yang terakhir, dari data yang sudah dikumpulkan dan catatan lapangan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa data interpretasi budaya terbentuk mengenai cara kerja kelompok. Para anggota subculture, pemuda membangun makna individual dan kolektif untuk partisipasi lain mereka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu materi selanjutnya yaitu studi kasus yang dipopulerkan oleh Asmussen dan Creswell pada 1995. Studi kasus sendiri merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap suatu kasus atau fenomena spesifik dalam konteksnya yang nyata. Nah, studi kasus itu berusaha memahami detail dari kompleksitas dari satu atau beberapa kasus sehingga dapat memberikan wawasan menyeluruh tentang bagaimana dan mengapa fenomena tersebut terjadi. Pengumpulan data dari studi kasus tersebut dikumpulkan melalui berbagai sumber informasi seperti wawancara, observasi, dokumen, dan materi audiovisual dan disajikan dalam bentuk tabel yang merangkum berbagai bentuk data. Next. Perbedaan antara pendekatan. Perspektif yang berguna untuk memulai proses pembedaan di antara kelima pendekatan yang dijelaskan oleh rekan saya tadi adalah dengan menilai tujuan utama atau fokus dari setiap pendekatan. Fokus dari sebuah narasi adalah pada kehidupan seorang individu dan fokus dari sebuah fenomenologi adalah pada sebuah konsep atau fenomena dan esensi dari pengalaman hidup orang-orang tentang fenomena tersebut. Dalam teori dasar, tujuannya adalah
untuk mengembangkan sebuah teori. Sedangkan dalam etnografi tujuannya adalah untuk kali dengan kasus yang Materi selanjutnya adalah fitur utama dari setiap pendekatan. materi Jika seseorang memutuskan untuk menulis sebuah narasi, peneliti perlu mengajukan alasan perlunya meneliti individu tertentu. Nah, seseorang menggambarkan suatu masalah. Seseorang ini memiliki karir yang terkenal, seseorang yang menjadi pusat perhatian nasional, atau seseorang yang menjadi kehidupan di desa. Proses pengumpulan data melibatkan pengumpulan materi tentang orang tersebut, seperti dari percakapan atau pengalaman. Studi fenomenologi tidak berfokus pada kehidupan individu sebuah kelompok, melainkan pada pemahaman pengalaman hidup individu di sekitar suatu fenomena. Peneliti mengambil data ini melalui beberapa langkah pengurangan data, pada akhirnya mengembangkan deskripsi pengalaman tentang fenomena yang dialami semua individu secara umum. Itu merupakan esensi dari pengalaman tersebut. Sementara itu, proyek fenomenologis berfokus pada pengalaman orang terhadap suatu fenomena. Para peneliti dalam teori dasar memiliki tujuan yang berbeda untuk menghasilkan teori. Nah, terakhir, pada studi kasus dipilih untuk mempelajari kasus dengan batasan yang jelas. Dalam jenis studi kasus ini, peneliti mengeksplorasi isu atau masalah dan pengalaman terperinci muncul dari pemeriksaan satu atau beberapa kasus. Nah, inti dari penulisan studi kasus ini adalah peneliti mendeskripsikan kasus secara terperinci dan menyebutkan beberapa isu atau berfokus pada satu isu yang pada saat meneliti kasus. Materi selanjutnya itu memilih pendekatan. Berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kelima pendekatan tersebut, bagaimana Anda memilih suatu pendekatan dibandingkan pendekatan lainnya. Nah, disarankan kita memulai dengan hasil apa yang ingin dicapai oleh pendekatan tersebut. Selain itu, ada satu hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu pertanyaan pertama, pertanyaan audiens. Pendekatan apa yang sering digunakan oleh para gatekeeper di bidang Anda? Yang kedua, pertanyaan tentang latar belakang. Maksudnya di sini adalah pengalaman apa yang Anda miliki dalam penyelidikan tersebut. Pertanyaan ketiga yaitu pertanyaan literatur review. Apa yang paling dibutuhkan sebagai kontribusi terhadap literatur ilmiah yang Anda teliti tersebut. Yang keempat, pertanyaan pendekatan personal. Maksudnya di sini adalah apakah Anda tidak nyaman dengan pendekatan penelitian yang tersebut dengan daripada yang cerita. Sekian materi presentasi dari kamu. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.